语言爬满了甲骨。 Kotak perunggu berharga dibuka. Sejumlah besar simbol melingkar. Si Hao memasuki dunia kecil melalui lorong emas. Tidak ada vegetasi di dalamnya, dan esensi spiritualnya tipis. Ada meja batu serta 2 balok batu. Ini adalah dekorasi. Peri Yue-chan mengenakan pakaian putih salju. Rambut hitamnya yang halus cerah dan seperti satin. Matanya berkedip dengan cahaya cerdas. Saat dia duduk di atas balok batu, sosok cantiknya terungkap sepenuhnya. Dia melihat pagoda kecil di atas meja batu dan saat ini sedang mendiskusikan sesuatu dengannya. Aku bisa memberimu 10 jenis bahan surgawi kelas 1 untuk kamu makan. Anda harus memahami bahwa dengan tahun akumulasi surga mending sekte, salah satu dari mereka akan menjadi harta yang sangat berharga. Biarkan aku mempertimbangkannya. Pagoda kecil itu menjawab. Itu bergoyang-goyang di atas meja batu, dan pada akhirnya, perlahan-lahan berkata, setidaknya harus 20 jenis bahan surgawi, kan? Ketika si Hao masuk, dia datang tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Dia mencoba membuat kesepakatan. Ini membuat pandangannya melompat. Ekspresinya menjadi agak tidak ramah ketika dia melihat pagoda kecil itu. Orang ini terlalu. Batu kecil, kamu datang. Seseorang bersedia membayar 20 jenis materi surgawi untuk menekan Anda. Pagoda kecil itu menunjukkan tampilan yang tenang dan santai. Melihat ekspresi kebingungan si Hao, dengan linglung melanjutkan, kondisinya sangat menguntungkan, dan sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Bagaimana menurutmu, haruskah aku menolak? Si Hao langsung melepaskan batu pemogokan surgawi dari rambutnya dan membuangnya dengan keras. Itu menghantam pagoda kecil, dan suara renyah segera dilepaskan. Pagoda kecil itu bergoyang dengan lembut. Untaian energi kacau menyebar, mengirim batu pemogokan surgawi terbang ke sudut dunia kecil. Jeritan menyedihkan yang merobek hati dan membelah paru-paru terdengar dari jauh. Kali ini, batu pemogokan surgawi tidak berpura-pura. Rasa sakit benar-benar menutupi seluruh tubuhnya, dan hanya setelah waktu yang lama ia bangkit kembali, berteriak, keduanya, masalah ini tidak melibatkan saya. Anak muda, tetapi kamu telah memperlakukanku dengan sangat tidak hormat. Pagoda kecil itu berbicara. Tingginya hanya 1 inci, dan seluruh tubuhnya berkilau dan seputih salju. Itu menunjukkan pentingnya diri orang tua, tetapi itu benar-benar kuat hingga tingkat yang mengguncang dunia. Kamu tidak tahu berterima kasih, aku memberimu begitu banyak materi surgawi, namun kamu hanya melakukan beberapa hal itu untukku. Sekarang kamu ingin mengancamku. Si Hao menggertakkan giginya karena marah. Dia tahu bahwa orang ini pasti tahu bahwa dia memperoleh perbendaharaan negara batu. Saat ini, untuk memeras lebih banyak darinya, itu akan menggunakan tawaran Peri Yue-chan untuk menekannya. Peri Yue-chan mengedipkan bulu matanya yang indah. Kulitnya seputih salju dan sangat indah. Sejak dikalahkan, ini adalah pertama kalinya wajah menawannya menunjukkan ekspresi takjub. Dia secara alami melihat bahwa pagoda kecil seperti batu giok putih ini sangat menantang surgawi. Itu jelas artefak magis yang berada di luar imajinasi. Dia tidak pernah berharap si Hao begitu santai dengannya. Sejak dia memasuki tempat ini, dia dengan cermat dan sabar mencoba untuk memenangkan pagoda kecil ini dan menggunakannya untuk membunuh si Hao. Kamu membuat ini sulit bagiku. Meskipun kami dekat, dia berjanji untuk membuka perbendaharaan surga mending sekte untukku dan mengizinkanku untuk memilih sesuka hati. Dengar, jika kamu berada di tempatku, apa yang akan kamu lakukan? Pagoda kecil itu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Benarkah? Hei, gadis, bisakah kamu membelikanku juga? Jika Anda memberi saya semua jenis bahan surgawi bumi, saya akan berhati-hati terhadap angin dan sepenuhnya menjadi milik Anda. Di kejauhan, batu pemukul surgawi bergumam. Si Hao melepaskan seberkas listrik, membuatnya terbang. Itu mulai menjerit sedih lagi, bentrok ke sudut dunia kecil ini. Peri Yue-chan memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tampak sangat cerdas. Dia secara alami tahu bahwa batu itu hanya dengan sengaja mengejeknya dan tidak benar-benar mau membelot.
Namun, menuju pagoda kecil, dia masih benar-benar bersedia untuk melakukan kesepakatan. Jika memungkinkan, dia tidak akan keberatan membuat janji yang mengejutkan selama itu mengambil tindakan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat pagoda kecil itu, karena apa yang harus dikatakan sudah dikatakan. Sekarang Si Hao datang, dia adalah wanita yang cerdas dan tidak ingin membuatnya marah di depan wajahnya. Anak muda, apakah kamu melihat? Pihak lain akan memberikan setumpuk bahan surgawi dari sekte mending surga kepada saya. Apakah Anda benar-benar tidak akan mengatakan apa-apa? Pagoda kecil itu tidak puas. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mencibir dan berkata, "Jadi apa? Saya akan memberi Anda seluruh perbendaharaan surga mending sekte kepada Anda. Kamu bukan seseorang dari sekte mending surga, jadi bagaimana kamu melakukannya?" Pagoda kecil itu berkata, "Bagaimana?" Si Hao mengembalikan kata ini padanya dan kemudian menunjuk peri Yue Chan. Bagaimana dia akan melakukan sesuatu? Sebagai tawananku, bahkan harta yang ada padanya saat ini adalah milikku. Alasannya beralasan. Saya tidak melakukan tap, dan semuanya harus dibayar di muka. Nona muda, saat ini, Anda tidak memiliki bahan surgawi, jadi Anda tidak ada gunanya. Pagoda kecil itu berkata dengan agak malu. Satu pengecualian, dan kamu bisa mendapatkan materi surgawi tanpa akhir. Kata-kata peri Yue Chan sangat memikat. Ada jenis magnet yang terdengar seperti suara abadi dari surga. Si Hao mencibir. Dia berjalan dengan langkah besar dan mengambil tindakan, meraih lengan putihnya yang bersinar. Kemudian dia meraba-raba dia untuk memeriksa seluruh tubuhnya. Kamu, peri Yue Chan telah lama disegel, jadi sulit baginya untuk menolak sekarang. Secara alami sulit baginya untuk tetap tenang saat diraba-raba seperti ini oleh Si Hao. Kenyataannya, dia benar-benar ingin menebas dengan pedangnya, tapi saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya sama sekali. Sebagai peri surga mending sekte, dia biasanya menyendiri dan terpencil, suci dan sempurna. Siapa yang berani memperlakukannya dengan kasar? Dia selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran atau keuntungan di masa lalu, dan tidak peduli dengan siapa dia berurusan, dia selalu bisa menjaga ketenangannya. Dia bebas dari hal-hal fana di dunia ini, seperti yang indah dan abadi di dunia lain. Namun, saat ini, dia tidak bisa tetap tenang. Seorang anak muda telah menangkapnya dan memeriksa seluruh tubuhnya seperti ini, membuatnya menggertakkan giginya karena marah. Pedang giok yang dipenuhi dengan cahaya mimpi, beberapa wadah obat-obatan berharga, beberapa set pakaian wanita, serta beberapa barang lainnya, inilah yang dibawa peri Yue Chan padanya. Jelas bahwa nilai pedang giok berada di luar imajinasi seseorang. Namun, untuk Si Hao saat ini, itu tidak banyak berguna. Pada akhirnya, dia meletakkan barang-barang ini di atas meja batu dan tidak membawanya pergi. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Si Hao dengan tenang bertanya. Peri Yue Chan memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Lehernya seputih salju, perawakannya tinggi dan ramping, dan pinggangnya yang kecil melengkung dengan baik. Tubuhnya bergelombang ke atas dan ke bawah, dan sepasang kaki panjang dan lurus menjulur ke bawah. Seluruh keberadaannya indah sampai-sampai agak tidak realistis. Biasanya, kemanapun dia pergi, akan selalu ada puluhan ribu pasang mata yang tertuju padanya. Dia akan menjadi titik fokus perhatian semua orang. Generasi muda dari semua sekte besar tergila-gila padanya, dan jumlah pengejar terlalu banyak untuk dihitung. Selain itu, orang-orang itu semuanya sangat kuat. Mereka adalah talenta luar biasa di bidangnya masing-masing, namun mereka semua berputar di sekitar sisinya. Namun hari ini, semuanya berubah. Dia menjadi tawanan seorang pria dan ditawan di sini. Ketika dia membandingkan keduanya, dia benar-benar merasa sulit untuk menerimanya. Jika ini bocor di luar, seluruh dunia kemungkinan besar akan gempar. Siapapun akan merasa sulit untuk percaya bahwa peri suci dari satu generasi sedang dihujat dan dipenjarakan di dalam sangkar dunia kecil. Bakatmu luar biasa, dan kamu telah tinggal di alam bawah ini terlalu lama. Kamu benar-benar diabaikan, peri Yue Chan berbicara. Suaranya lembut,
dan kata-katanya enak didengar seperti suara alam. Si Hao mencibir, dan tanpa menunggunya selesai, dia berkata, "Akulah yang memintamu. Aku di sini bukan untuk mendengarkanmu memberiku janji untuk masa depan. Menggunakan kondisi alam yang lebih tinggi untuk memikat saya masih jauh dari cukup. Terlebih lagi, jika alam bawah tidak baik, lalu mengapa kamu dikirim ke sini oleh seseorang untuk mengasah dirimu sendiri?" Keduanya adalah orang-orang pintar, jadi ada beberapa kata yang tidak perlu diucapkan. Peri Yue Chan tidak mengatakan apa-apa. Saat dia duduk di sana, penampilannya yang lembut dan cantik membuatnya tampak seperti kecantikan yang tak tertandingi dari gulungan gambar. "Kakak, bagaimana kamu ingin berurusan dengannya?" Batu pemogokan surgawi menggoyangkan pantatnya saat bergerak. Jelas membuatnya menjadi pembantu. "Saya sudah mengatakan itu, jadi saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya." Si Hao tertawa dan berkata. Alis panjang dan ramping Feri Yue Chan sedikit mengernyit. Peri surga mending sekte menerima rasa hormat dari semua orang di bawah langit kemanapun dia pergi, jadi bagaimana dia bisa dihujat seperti ini dan diubah menjadi pelayan? Ini jelas merupakan penghinaan yang luar biasa. Si Hao juga mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, dia sangat pandai membuat rencana. Jika dia melahirkan nanti, generasi selanjutnya tidak akan memiliki pemikiran seperti itu juga, kan? "Apa, kakak? Apakah kamu mengambil pelayan atau benar-benar selir?" Batu pemogokan surgawi berteriak dengan ribut. "Bukankah semuanya sama?" Si Hao tercengang. "Binatang," batu pemukul surgawi memanggil dengan aneh. Adapun peri Yue Chan, dia langsung terhuyung. Sebagai peri dari satu generasi, dia tidak terkontaminasi oleh dunia manusia. Biasanya, dia tenang dan percaya diri, tapi sekarang, wajahnya kehilangan warna. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan penampilan seperti ini. Ini adalah wanita suci yang luar biasa dari sekte mending surga, individu yang benar-benar menakjubkan yang memandang rendah teman-temannya. Dia bahkan berasal dari alam yang lebih tinggi, apalagi memiliki latar belakang yang sangat hebat. Jika dia menjadi pelayan orang lain, maka hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dan jika dia menjadi selir seseorang, maka seluruh alam yang lebih tinggi akan bergejolak. Akan ada banyak orang yang akan menjadi marah dan turun ke alam yang lebih rendah untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ini adalah pertama kalinya peri Yue Chan menjadi takut. Wajah cantiknya memucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terus mundur, tidak lagi mempertahankan penampilannya yang biasanya seperti dunia lain dan suci. "Kamu perlu mengembangkan sikap melayani sebagai pelayan atau gadis pelayan." Tentu saja, jika Anda memiliki teknik penyembuhan surga, teknik naga sejati, atau yang lainnya, maka saya mungkin akan sangat sibuk mempelajarinya sehingga saya tidak akan punya waktu untuk membuat Anda tetap berada di sisi saya. Si Hao berbicara dengan linglung. Dia membuka lorong emas dan menuju keluar, karena tidak ada waktu untuk berlama-lama di sini. Dia hanya ingin melihat apakah keadaan dengan tawanannya normal. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Dia membuatku takut, tetapi pikirannya tertuju pada teknik yang berharga. Peri Yue Chan berkata pelan. Masih ada ketakutan yang tersisa saat dia menghirup udara. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa si Hao akan segera kembali, seolah-olah dia tahu apa yang dia pikirkan. "Ngomong-ngomong, aku tidak bercanda. Jika Anda tidak memiliki teknik yang berharga, maka bertindaklah dengan benar seperti seorang pelayan. Kepala desa selalu mengomel saya, mengatakan bahwa anak-anak teman saya sudah berlarian. Jika Anda tidak ingin menyerahkan kemampuan surgawi, maka lahirkan saja seorang anak sebelum kembali ke alam yang lebih tinggi." Setelah berbicara, dia kemudian benar-benar pergi kali ini. Peri Yue Chan benar-benar tercengang, dan kemudian dia menjadi malu dan kesal. Dia sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Wanita ini biasanya tidak pernah mengungkapkan penampilan seperti ini. Dia selalu tenang di masa lalu, tetapi kali ini, dia sangat takut sehingga dia benar-benar marah dan ketakutan. "Binatang! Binatang buas!" Batu pemogokan surgawi berteriak dengan ribut. Di dalam istana kekaisaran, si Hao berjalan keluar dari kuil hukum.
Dia mulai berdiskusi dengan Raja Perang dan yang lainnya untuk memulai perbaikan formasi surgawi Istana Kekaisaran. Baru saja, mereka sudah menginventarisasi perbendaharaan dan menerima berita bahwa mereka memiliki cukup bahan untuk memperbaikinya. Masalah utamanya adalah formasi surgawi yang sangat menakutkan. Bahkan jika kita memperbaikinya berdasarkan diagram, orang biasa masih akan kesulitan untuk menyelesaikannya, kata penjaga tua itu dengan cemberut. Aku akan berurusan dengan mereka, kata si Hao. Tidak peduli apa, formasi besar Istana Kekaisaran harus dipulihkan. Dia percaya bahwa pertempuran sengit lainnya akan terjadi tidak lama dari sekarang, jadi yang terbaik adalah jika formasi hebat berada pada level optimalnya. Dia memegang jejak berharga itu sementara dia diam-diam merasakannya. Tidak peduli apa, dia merasa segel kaisar ini tidak biasa. Itu mengandung terlalu banyak rahasia. Dia ingin mencoba dan melihat apakah itu akan merespons ketika dia memperbaiki formasi juga. Tiba-tiba, segel kaisar bergetar, melepaskan energi drakonik yang tak ada habisnya. Seluruh istana kekaisaran tertutup kabut dan tenggelam. Bahkan ada gunanya ini. Si Hao tercengang. Segel kaisar melepaskan energi drakonik yang tak ada habisnya. Itu benar-benar memperbaiki formasi, dan beberapa bahan surgawi yang dibawa keluar dari perbendaharaan ditambahkan ke formasi. Selama 3 hari penuh, Istana Kekaisaran diselimuti energi drakonik padat yang begitu padat sehingga tidak bisa dibubarkan. Si Hao bersama dengan Raja Perang dan beberapa lainnya mengambil pekerjaan itu sendiri. Mereka mengirim berbagai harta surgawi ke tempat masing-masing dan tidak meminta bantuan orang luar. Yang lain semua sangat terkejut. Energi drakonik kekaisaran melonjak. Apakah ini karena kaisar baru menggantikan tahta? Tidak ada yang menduga bahwa penyebab utama perbaikan formasi adalah jejak kaisar. Luar biasa. Mata si Hao semakin bersinar. Formasi ini sedang diperbaiki. Saat dia memegang jejak kaisar di tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya tempat ini. Ketika 4 pedang magis surgawi juga diletakkan ke dalam formasi di sudut masing-masing, jejak kaisar memimpin penciptaan satu demi satu formasi surgawi sebelum akhirnya menyesuaikan perubahan. Saya berharap lebih banyak orang datang dari 3 sekte sekaligus. Kalau tidak, itu akan mengecewakan formasi surgawi seperti ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Matanya berkilauan dengan kilau. Seiring berjalannya waktu, pemandangan seluruh istana kekaisaran menjadi berbeda, menjadi lebih khusyuk dan surgawi. Semua jenis istana besar melepaskan cahaya keemasan, seolah-olah itu adalah istana surgawi dari alam yang lebih tinggi. Ini hampir selesai. 90% dari formasi telah dipulihkan. Kami perlahan bisa menyelesaikan sisa perbaikan dari sini, kata Raja Perang. Si Hao juga sangat puas. Jenis kecepatan ini agak konyol. Formasi surgawi yang dihancurkan selama bencana besar semuanya dihidupkan kembali, secara bertahap memulihkan auranya yang kuat. Namun, proses ini juga membuat semua orang terdiam, karena bahan-bahan di perbendaharaan kekaisaran dengan cepat turun ke formasi. Si Hao merasa agak menyesal saat melihat proses ini. Ini terlalu boros. Ini benar terutama untuk materi surgawi yang langka itu. Mereka jarang terlihat sebagai benda berharga, dan satu bagian akan sulit ditemukan dalam ratusan dan ribuan tahun. Ini semua diakumulasikan oleh negara batu dari zaman kuno yang jauh sampai sekarang. Di dunia luar, tidak mungkin menemukannya. Mereka pasti bisa dianggap sebagai bahan yang tak ternilai harganya. Ada banyak formasi besar di dalam istana kekaisaran. Ini semua adalah formasi tingkat dewa, dan mereka semua terhubung bersama. Bagaimanapun, roh penjaga kuno dan kaisar telah menjadi dewa, jadi mereka memiliki kemampuan seperti ini. Ketika perbaikan formasi besar hampir selesai, Raja Perang tertawa keras. Mereka merasa bahwa bahkan jika para ahli dari 3 sekte datang sekarang, jika mereka berani menimbulkan masalah, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Si Hao mengangguk. Namun, dia kemudian mengerutkan kening, karena dia memikirkan beberapa masalah lain. Meskipun formasi ini sangat kuat, beberapa bangsawan serta pangeran dan putri mengetahui beberapa hal tentang mereka.
Jika mereka bertindak kurang ajar lagi dan meminta masalah, maka akan ada masalah. Si Hao menunjukkan potensi bahaya ini, karena inilah yang dilakukan Raja Su beberapa hari yang lalu. Mereka memberitahu para pembudidaya dari 3 sekte rahasia formasi dan mencoba menerobosnya. Apa yang mereka ketahui hanyalah dangkal. Mereka seharusnya tidak bisa membuat banyak masalah. Raja Perang mengatakan ini, tetapi dia tidak merasa begitu percaya diri di dalam. Dia bahkan agak bingung. Jika kita bisa mengubah formasi sedikit saja, maka itu sudah cukup. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tangannya dengan lembut membelai segel kaisar yang berkedip-kedip dan mengirim beberapa kekuatan surgawi. Dia selalu merasa seolah-olah jejak itu lebih penting daripada apapun di istana kekaisaran. Pada saat itu, simbol menutupi langit. Garis tanda yang sulit dipahami muncul di dalam hatinya. Itu sebenarnya berkomunikasi dengannya, menanyakan apakah ada kebutuhan untuk mengubah struktur formasi besar. Si Hao tercengang. Segel kaisar ini benar-benar memiliki roh. Itu awalnya adalah kulit dari batu pemogokan surgawi, tetapi setelah itu berubah menjadi jejak, dapatkah itu mengembangkan kecerdasan? Setelah dia mengangguk, segel kaisar menyala. Itu mengendalikan semua formasi surgawi di istana kekaisaran. Kemudian, dengan suara gemuruh, tempat ini mulai bergetar, dan kelima elemen menjadi kacau. Semua formasi besar dipindahkan, dan 5 elemen mereka berubah. Infrastruktur formasi berubah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka benar-benar berubah. Si Hao tercengang. Dia kemudian mulai tertawa keras. Transformasi ini terlalu menakjubkan. Akhirnya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang para bangsawan, pangeran, dan putri yang membawa masalah ke istana. Dia menantikan ketika mereka menarik pembudidaya 3 sekte ke dalam formasi, jalan pintas. Itu benar-benar jejak surgawi. Si Hao menghela nafas pelan. Saat ini, hanya Raja Perang dan penjaga tua yang tahu bahwa dia mengendalikan jejak batu giok ini. Penggarap 3 sekte berpikir bahwa jejak itu telah dihancurkan selama bencana besar, karena ada jejak berharga di istana surgawi pusat yang telah terbelah. Dia percaya bahwa keduanya tidak akan membocorkan rahasia, jadi untuk saat ini, tidak ada yang akan mengetahuinya. Hal ini pasti luar biasa. Memiliki itu sama dengan mengendalikan semua formasi surgawi ini dan memiliki akses ke negara yang menjaga teknik berharga. Itu benar-benar misteri yang tak terduga. Selain itu, jejak berharga ini juga bisa mengandung energi nasib seluruh negara. Dengan lenyapnya bahaya terhadap istana kekaisaran dan formasi tingkat dewa selesai, Si Hao akhirnya santai. Dia menjadi sangat tenang dan tidak tergesa-gesa saat dia mulai menangani beberapa masalah. Kamu tidak bisa mengeksekusiku. Di tempat eksekusi, beberapa jenderal berteriak keras dan berjuang dengan semua yang mereka miliki. Namun, itu semua sia-sia. Para prajurit itu mengangkat pedangnya dan dengan ganas menebasnya. Di bawah suara pupu, cahaya berdarah melesat ke langit dan beberapa kepala jatuh. Ini adalah para jenderal yang ditangkap sebelumnya. Si Hao tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan tidak membiarkan satu pun pergi. Dia memerintahkan agar mereka semua dipenggal. Memiliki orang-orang ini menjaga istana kekaisaran benar-benar merupakan jenis ironi, serta jenis penghinaan. Mereka benar-benar mengizinkan pembudidaya 3 sekte untuk masuk dan membuat kekacauan dengan cara yang benar-benar tidak terkendali. Sekarang setelah ada masa damai sementara, inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah. Si Hao tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka, karena beberapa orang telah melewati batas, jadi meninggalkan mereka hanya akan membawa bencana. Ini hanya permulaan. Hari itu, seluruh ibu kota batu gempar. Setelah kaisar baru menghilang selama beberapa hari, dia muncul kembali, dan kali ini, dia menunjukkan metode kejam, menghukum keras mereka yang menimbulkan masalah di ibu kota kekaisaran. Apa? Dia secara pribadi membawa orang ke sini, seorang jenderal yang kuat mulai gemetar. Mereka awalnya berpikir bahwa krisis telah berlalu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Si Hao secara pribadi akan datang ke sini dengan banyak pasukan ke kamp militernya untuk secara terbuka mencela mereka. Kaisar baru,
Anda baru saja naik tahta, namun Anda sudah ingin membunuh rakyat lama. Apakah kamu tidak takut mengecewakan orang-orang di bawah langit? Dengan hal-hal yang mencapai titik ini, Sang Jenderal tahu bahwa hal-hal yang kemungkinan besar tidak akan berakhir baik baginya. Dia ketakutan, tetapi dia berteriak keras untuk mencari jalan keluar. Dia ingin melarikan diri sejak lama, tetapi dia telah diawasi dengan penuh perhatian selama ini dan tidak memiliki kesempatan yang baik untuk melakukannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia mungkin akan diperlakukan dengan lunak, tetapi ketika dia melihat batu kecil itu secara pribadi datang, dia tahu bahwa dia sudah selesai. Kamu sudah melakukan pengkhianatan, jadi wajah apa yang kamu miliki untuk meneriakkan ini? Tak termaafkan. Ini adalah kata-kata dingin Si Hao. Dengan lambaian tangannya, penjaga tua itu secara pribadi bergegas keluar, dan dengan suara hong, sebuah tinju menghancurkannya berkeping-keping. Tempat ini berlumuran darah, membuat wajah banyak orang pucat karena shock. Di dalam kamp ini, ada total 3 orang yang dieksekusi. Hanya para pemimpin yang terbunuh, bukan mereka yang terkait dengan mereka, jadi ada banyak orang yang menghela nafas lega. Kita harus menuju kamp burung merah terang. Dia sekarang adalah penasihat kekaisaran Istana Kekaisaran. Kekuatannya sangat kuat, dan dia sudah memasuki alam tingkat raja selama bertahun-tahun sekarang. Saat ini, mereka yang berada di alam kultivasi ini adalah yang paling kuat, dan dia sudah 1 kaki ke alam makhluk tertinggi. Di masa lalu, penasihat kaisar tua adalah Peng yang luar biasa, dan dia sendiri adalah murid Peng itu. Karena itu, setelah mengambil posisi ini, semua orang sangat mengaguminya. Di dalam kamp burung merah terang, ada pasukan yang terlatih dan kuat. Bisa dikatakan elit dari para elit. Namun, jenderal di sini diam-diam menimbulkan masalah di sini di masa lalu, berkolusi dengan Gunung Abadi. Karena itu, mereka pasti tidak bisa terhindar. Orang di sini memimpin puluhan ribu pasukan dan memiliki otoritas yang menakjubkan. Selama beberapa hari terakhir ini, dia merasa sulit untuk tenang. Dia ingin pergi, tetapi dia juga tidak mau, jadi dia selalu ragu-ragu. Dia merasa tidak boleh ada informasi yang bocor, karena semuanya dilakukan secara rahasia. Namun, hari itu, Kaisar baru datang. Kam kura-kura hitam, Kam naga sejati, dan yang lainnya bergema sebagai tanggapan. Sementara itu, Si Hao, bersama dengan beberapa individu, turun ke tenda besar. Atur formasi. Jenderal itu lugas bahkan selama kejatuhannya. Melihat bahwa Kaisar baru berani menerobos masuk ke kamp, dia mengerti segalanya dan segera mengambil tindakan. Bukannya dia tidak melakukan persiapan apapun. Gunung Abadi meninggalkan beberapa ahli untuk memberikan bantuan, serta bahkan artefak suci. Yang paling penting adalah mereka meletakkan formasi yang hebat. Namun, untuk Si Hao yang siap, ini tidak banyak. Dia memegang pedang surgawi di tangannya dan dengan keras menebas. Ini bukan benda biasa, tapi pedang sihir suci. Bersama dengan Raja Perang, penjaga tua, dan beberapa lainnya mengambil tindakan, formasi besar di sini hancur. Si Hao secara pribadi mengambil tindakan. Pedang diacungkan, dan pancaran sinar surgawi menyembunyikan matahari. Dengan suara pu, kepala individu itu langsung dipenggal. Simbol surgawi yang tak terbatas dan sinar cahaya mengelilingi langit. Itu sangat menakjubkan. Seluruh kamp burung merah terang terguncang. Semua prajurit gemetar tanpa henti. Mereka yang melakukan makar tidak akan selamat. Semua orang, turunkan senjata Anda dan tetap di tempat Anda berada. Tindakan Anda akan dilupakan dan tidak akan ada tuduhan terhadap Anda. Teriakan nyaring terdengar dari langit, menyebabkan jiwa semua orang bergetar. Orang-orang yang berpartisipasi hanyalah jumlah pemimpin yang terbatas. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi dan hanya bertindak di luar perintah. Saat Kaisar baru turun seperti dewa, mereka semua berlutut dalam pemujaan. Mereka semua mendoakannya panjang umur, teriakan mereka menggema di langit. Hanya dalam sehari, Si Hao sudah memenggal 13 jenderal, membuat semua ibu kota batu terkejut. Mereka dapat menyaksikan sendiri ketegasan Kaisar baru. Mereka semua mengira dia masih muda, dan karena hari-hari hening yang terus-menerus,
tidak ada tindakan besar yang akan terjadi. Mereka tidak pernah berharap untuk melihat sisi kejam dari dirinya. Banyak orang ketakutan. Kaisar baru-baru berusia 15 tahun, namun dia sudah sangat tidak berperasaan. Orang-orang jahat dengan tangan yang tidak bersih semuanya ngeri. Namun, saat ini, ibu kota kekaisaran berada di bawah darurat militer, jadi mereka tidak berani melakukan gerakan sembrono atau lari. Sudah ada 2 jenderal yang ingin membawa orang-orang mereka dan melarikan diri, tetapi rencana mereka gagal. Pada akhirnya, batu kecil itu secara pribadi memburu mereka dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Sangat kasar. Ini bukan temperamen yang seharusnya dimiliki seorang kaisar. Jangan katakan sesuatu secara acak. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mengkhianati negara. Meskipun Anda telah melakukan beberapa kesalahan, kecil kemungkinan Anda akan mengalami eksekusi. Jika mereka benar-benar mencoba mengintimidasi orang-orang, maka kita semua mungkin benar-benar mati. Di dalam kota, beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Ada semua jenis rumor yang beredar, dan suasananya sangat tegang. Semua orang tahu seberapa jauh kaisar baru akan pergi untuk membersihkan negara. Beberapa orang cemas, dan banyak orang merasa gelisah. Segera setelah itu, informasi akurat dirilis oleh Istana Kekaisaran, menginformasikan berbagai kekuatan militer bahwa para jenderal yang bermasalah semuanya telah dihilangkan dan bahwa tidak perlu semua orang berpikir lagi. Ini akhirnya memungkinkan orang-orang untuk melepaskan napas terpendam. Paling tidak, semua kamp militer menjadi stabil kembali. Tidak ada yang menjadi takut lagi, dan mereka semua menjadi tenang. Segera setelah itu, beberapa bangsawan yang menganggur mulai menggunakan kekuatan mereka dan benar-benar mengendalikan semua pasukan. Jelas bahwa setelah kaisar baru naik tahta, ada gangguan besar. Apalagi langkah kakinya belum berhenti. Setelah semua kamp stabil, dia sekali lagi mengayunkan pedang suci yang berlumuran darah. Apa tindakan telah diambil terhadap bangsawan-bangsawan? Seseorang berteriak ketakutan. Meskipun orang itu tahu bahwa ini pasti akan terjadi, itu masih sangat menakutkan. Beberapa hari yang lalu, Xi Hao secara pribadi memasuki ibu kota kekaisaran. Ketika dia membantai jalannya ke istana kekaisaran, ada sejumlah raja yang menyebabkan masalah, berkolusi dengan sekte besar di luar wilayah ini seperti Raja Su, Raja Lan, Raja Kun, dan lainnya. Orang-orang ini terbunuh di tempat, tetapi anggota klan mereka masih ada. Mereka telah lama menjadi sasaran raja perang, yang mengirim para ahli untuk menahan mereka, tidak mengizinkan mereka meninggalkan ibu kota batu. Dan sekarang, begitu kaisar baru telah memahami segalanya, mereka mengarahkan pedang mereka ke klan raja yang memiliki latar belakang hebat ini. Semua orang berpikir bahwa setidaknya masih ada waktu yang singkat, atau mungkin hal-hal ini akan ditangani secara rahasia. Mereka tidak pernah mengira dia akan begitu langsung, tidak menutupi apapun saat dia berurusan dengan mereka secara langsung. Banyak orang gemetar dengan dingin. Meskipun usia kaisar baru tidak besar, tindakannya kejam. Dia baru saja menggantikan tahta, tetapi dia tidak mencoba untuk bertindak baik sedikit pun atau meninggalkan kesan hangat kepada orang-orang. Dia adalah orang yang tegas dan berhati dingin. Xi Hao mengambil tindakan. Dia secara alami mempertimbangkan berbagai hal dari banyak perspektif. Meninggalkan raja-raja ini pasti akan menyebabkan masalah besar, dan karena itu, lebih baik untuk melenyapkan mereka. Selain itu, perbendaharaan istana kekaisaran praktis dikosongkan untuk memperbaiki formasi surgawi. Pengeluarannya besar, jadi perlu diisi ulang. Bangsawan memiliki warisan yang panjang, dan sumber daya mereka yang tersembunyi sangat bagus. Apalagi ada beberapa orang yang langsung masuk ke perbendaharaan dengan beberapa pangeran untuk merebut banyak harta berharga. Raja perang, penjaga tua, dan beberapa tokoh tingkat raja lainnya secara terpisah mengambil tindakan. Mereka mengambil inventaris dan menyita harta milik bangsawan ini, dan semua yang menentang mereka atau menyebabkan masalah langsung dibunuh. Hari itu, seluruh Stone Country terguncang, dan banyak orang gemetar ketakutan tanpa henti. Sementara itu, Xi Hao langsung memasuki istana Raja Hujan untuk menyelesaikan masalah.
Seberkas cahaya bersinar. Seseorang mempersembahkan korban, dan meminjam kekuatan altar, sebuah jalan terbuka dalam kehampaan, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Tindakanmu sia-sia. Seorang jenderal yang tampak gagah berani berteriak. Itu karena formasi pelindung kota besar telah diletakkan di ibu kota batu. Sementara itu, altar keluarga kekaisaran telah lama diaktifkan. Itu mempengaruhi seluruh kota, mencegah semua pengikut feodal melarikan diri melalui altar di dalam klan mereka. Seperti yang diharapkan, seberkas cahaya dengan cepat padam. Ruang mulai bergetar hebat. Batu kecil, temperamenmu kejam. Setelah menghancurkan klan hujanku, pasti akan ada pembalasan. Akhirnya, suara penuh kebencian terdengar, mengutuk keras. Si Hao tetap acuh tak acuh, tidak menanggapi pernyataan ini. Di belakangnya, seorang jenderal yang kuat meraung. Apakah klan hujanmu tidak malu, bahkan untuk mengatakan hal seperti itu? Anda semua telah berkolusi dengan sekte besar asing untuk menggulingkan warisan negara batu, namun Anda masih berani menganggap diri Anda sebagai korban. Selain itu, kaisar baru itu baik hati, tidak memutuskan untuk memusnahkan seluruh klan Anda, dan hanya mengeksekusi pelaku utama. Namun, Anda dan yang lainnya masih berbicara fitnah berbisa seperti itu. Kalian semua harus dieksekusi. Apakah kalian semua mencoba memusnahkan seluruh klan? Seorang bangsawan bergegas mendekat dan bahkan lebih langsung dicaci maki. Rain Manor gempar. Jelas bahwa tidak semua orang ingin dihancurkan bersama dengan para pemimpin. Ada banyak orang yang ingin hidup. Setiap kali kaisar baru menggantikan tahta, mereka akan selalu memberikan amnesti kepada orang-orang untuk menunjukkan kebaikan mereka. Namun Anda bertindak dengan cara yang berani dan tidak tersamar, membawa semua pasukan Anda ke sini. Anda jelas seorang tiran. Seseorang yang akan mati dengan menyedihkan dalam bencana dan kekacauan. Seseorang di dalam klan hujan mengutuk dengan jahat. Tidak tahu perbedaan antara hidup atau mati. Tanpa jalan keluar, Anda masih berani berbicara begitu jahat. Sepertinya klan hujan kurang beruntung dan akan musnah. Seorang bangsawan dengan dingin berkata. Waktu sudah berakhir. Bersiaplah untuk menyerang. Si Hao, yang tetap diam selama ini, sekarang berbicara. Para prajurit di belakangnya dengan cepat menekan ke depan, dan mereka semua mengangkat senjata mereka. Niat membunuh segera melonjak ke langit. Membunuh. Si Hao berdiri di posisi semula tanpa bergerak. Setelah meneriakkan kata sederhana ini, semua jenderal dan tentara juga berteriak keras. Mereka mengacungkan pedang, tombak, dan senjata lainnya saat mereka menyerang ke depan. Banyak sinar cahaya berkumpul seperti pelangi surgawi saat mereka meledak ke arah Rain King Manor. Seluruh tempat ini dilahap oleh lautan cahaya yang menyilaukan, menciptakan pemandangan yang benar-benar menakutkan. Mereka yang bisa mengikuti sisi kaisar semuanya secara alami kuat. Ketika orang-orang ini berkumpul, kekuatan militer yang mereka hasilkan secara alami menakutkan. Itu adalah pemusnahan total karena manor itu hancur berantakan seperti rumput liar yang busuk. Setelah pertemuan singkat, lengkungan di atas gerbang serta dinding halaman runtuh. Meskipun ada formasi misterius yang menjaga tempat ini, itu tetap tidak berguna. Semuanya hancur, dan asap membubung ke langit. Membunuh. Suara pertempuran kembali terdengar. Sekelompok jenderal memimpin tentara mereka melintasi reruntuhan seperti harimau dan serigala. Mereka sekali lagi mengacungkan senjata mereka, dan seperti banjir, mereka masuk untuk menekan klan hujan. Niat pertempuran yang berkembang berkumpul seperti matahari yang terik saat dituangkan ke depan bersama. Mengikuti suara yang menggetarkan dunia, 4 halaman Rain Clan Manor hancur berkeping-keping. Puing-puing terbang ke langit dan asap muncul di mana-mana. Aula istana Rain King Manor yang megah dan bangunan lainnya meledak. Bumi besar mulai terbelah. Di depan pasukan yang kuat, bahkan formasi tidak berguna. Menjelang adegan ini, Si Hao tetap acuh tak acuh. Dia bahkan tidak mengambil tindakan dan hanya menonton Manor. Ada beberapa penjaga kuat di sisinya yang juga tidak bergerak, tetap di sisinya untuk melindunginya. Pada kenyataannya, berapa banyak orang yang bisa melukainya. Ini terutama benar saat berada di dalam ibu kota kekaisaran. Dengan energi drakonik yang mengelilinginya,
tidak ada yang bisa melewati mereka. Apa yang disebut perlindungan itu hanya untuk menciptakan penampilan yang lebih bermartabat. Batu kecil, menurutmu berapa lama lagi kamu bisa bertindak kasar? Sekte besar asing akan segera turun, dan pada saat itu, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membela diri. Anda pasti akan mati. Kutukan kebencian dan kebencian terdengar dari dalam Rain Clan Manor. Sementara itu, hujan deras memenuhi dunia ini. Ini adalah kemampuan surgawi yang digunakan oleh para ahli klan hujan. Mereka menggunakan teknik rahasia mereka untuk membela diri melawan para jenderal di luar. Kemudian, disertai dengan kilat, lapisan demi lapisan hujan lebat muncul, dan gelombang aura menakutkan dilepaskan. Beberapa dari tetesan hujan ini berkilau dan tembus pandang seperti belati terbang. Mereka mengalir deras dan menyerang semua orang. Hanya beberapa trik kecil. Seorang bangsawan mengambil tindakan dan berdiri di depan para prajurit. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, semua belati hujan diledakkan dengan suara hong. Mereka tersebar ke tanah seperti tetesan hujan biasa. Namun, hal-hal tidak berakhir di sini. Bunga teratai yang sangat besar mekar dari dalam klan hujan, dan itu terlihat sangat indah di dalam kilat. Itu sangat brilian dan mempesona. Ini melepaskan gelombang fluktuasi yang mengejutkan. Aura itu menakutkan, mempengaruhi pikiran semua orang. Pada saat ini, semua orang di dekatnya menjadi ngeri, dan bahkan para jenderal itu menjadi sedikit takut. 9 Surga Reindao. Ini bukan pertama kalinya Si Hao mengalami hal seperti ini. Saat itu, dia menghadapi ini sendiri. Menggunakan kekuatan sosok hitam, tubuh emas abadi, dia menghancurkan kemampuan suci ini saat berada di kerajaan raja yang mulia. Tentu saja, ini adalah kemampuan surgawi yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, Dewa Hujan hampir dihidupkan kembali. Sosoknya dipanggil, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, semua orang di klan hujan mengambil tindakan, karena ini adalah kemampuan surgawi skala besar sekte mereka. Banyak orang perlu meminjamkan bantuan mereka, dan semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Jika tidak, bagaimana ia bisa mendapatkan nama Reindao, Nine Heavens? Biasanya, bahkan ketika bangsawan melihat tipe ini, kemampuan divin tipe ini sangat menakutkan. Itu agak aneh dan sangat kuat. Menyerang. Jangan biarkan itu berubah menjadi surga ke-8 atau ke-9 dan biarkan dia memanggil Dewa Hujan. Seorang jenderal berteriak. Semua orang mengangkat senjata mereka dan meraung. Niat bertarung meningkat saat mereka menyerang. Di dalam suara gemuruh dan pancaran cahaya yang menyilaukan, bunga teratai itu hancur. Cahaya berharga mengalir ke langit dan simbol memenuhi udara. Namun, sebagian besar pancaran dengan cepat jatuh secara terbalik. Kekuatan magis sekali lagi mengembun, memungkinkan teratai mekar lagi. Kekuatannya meningkat dalam jumlah besar, membuatnya semakin kuat. Ini berlanjut beberapa kali. Teratai besar ini sekarang hampir setinggi langit. Setelah padam, ia mengalami kelahiran kembali. Itu menghasilkan aura yang menakutkan. Semua orang di dalam klan hujan mengaktifkannya. Kali ini, itu bahkan lebih kuat daripada yang dihadapi Si Hao sebelumnya. Baru saja, selama beberapa konfrontasi, sudah ada beberapa tentara yang terluka. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kalian semua. Si Hao berbicara. Suaranya dingin, dan menyambar seperti guntur. Itu sangat mendominasi. Siapa lagi yang memiliki wewenang untuk menunjukkan penghinaan seperti itu kepada keluarga bangsawan seperti klan hujan? Batu kecil jelas memiliki hak istimewa ini. Sebagai kaisar manusia, memusnahkan klan seperti ini tidak terlalu sulit. Dia tidak membuat lebih banyak pasukan maju dan malah naik sendiri. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan pedang emas, artefak magis surgawi, dan menyapu keluar. Dengan suara hong, seluruh dunia bergema sebagai tanggapan. Cahaya keemasan mekar ke segala arah, benar-benar menenggelamkan manor klan hujan. Adegan itu benar-benar menakutkan. Kekuatan pedang tunggal ini mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran. Semua orang bisa melihatnya, dan tidak ada satu orang pun yang tidak takut. Batu kecil itu sangat kuat di luar imajinasi mereka.
Bersama dengan pedang magis keluarga kekaisaran, dia benar-benar tak tertandingi. Cahaya pedang emas menghubungkan langit dan bumi. Teratai besar itu ditebang di tempat, dan mulai layu secara permanen, tidak pernah mekar lagi. Pedang ini terlalu kuat, itu memenggal sejumlah besar orang klan hujan, mengeluarkan cahaya berdarah. Sekelompok ahli mengalami bencana. Menyerang. Si Hao mencabut pedangnya. Dia hanya mengucapkan kata ini, tetapi ketika energi drakonik meringkuk di sekelilingnya, itu memberinya penampilan yang luar biasa agung. Di sekelilingnya, beberapa jenderal dan sejumlah besar tentara bergegas maju. Niat membunuh mereka melonjak seperti aliran berbintang. Segala sesuatu di depan istana terkoyak seperti tanaman merambat busuk. Teriakan perang terdengar di udara, tetapi itu tidak berlangsung lama. Klan hujan memang tangguh, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan seluruh negara? Kali ini, Si Hao hanya membawa sebagian jenderal bersamanya dan hanya 2 bangsawan yang datang setelahnya, tetapi klan hujan sudah tidak bisa membela diri. Tidak lama kemudian, tempat ini berubah menjadi reruntuhan, praktis rata dengan tanah. Di tengah segalanya adalah sebuah kuil. Ini adalah area di mana dewa hujan disembah. Sekarang berfungsi sebagai tempat berlindung di mana semua orang bersembunyi. Junior, kamu menggertak orang lain terlalu tak tertahankan. Di dalam kuil, seorang penatua yang kehilangan kedua kakinya menatap dengan kejam. Dia dengan penuh kebencian menatap Kaisar Agung yang tetap tidak bergerak. Itu Raja Hujan. Seseorang berteriak. Dia sudah lama menghilang. Saat itu, kakinya telah dipatahkan oleh kakek 15 Dewa Iblis Agung, menghentikan bangsawan kuat yang sudah hampir memasuki alam makhluk tertinggi untuk maju. Dia telah mencari cara untuk memulihkan tubuhnya selama ini. Raja Hujan mengeluarkan dekrit dari altar. Dia menggigit lidahnya dan meludahkannya, mengaktifkannya seperti ini. Keputusan Dewa Hujan muncul kembali, dan puluhan ribu garis cahaya dilepaskan. Angin panik mengaduk dan petir terjalin, menekan ke arah Si Hao. Apakah kamu kehabisan keterampilan? Si Hao tertawa dingin. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan pedang emasnya lagi. Itu diretas dengan suara Ci, segera membuat dekrit lama yang hancur yang penuh dengan retakan hancur berkeping-keping dan meledak di udara. Ah! Semua orang di klan hujan berteriak keras. Tiba-tiba, gelombang aura menakutkan dilepaskan. Itu sangat mendadak. Garis cahaya gelap dengan cepat meretas ke arah Si Hao seperti kilat. Raja Hujan memindahkan patung batu dari kuil kuno dan mengaktifkannya. Tampaknya telah dihidupkan kembali dan memperoleh roh. Patung batu itu bergegas ke langit untuk menekan Si Hao. Itu patung batu Dewa Hujan. Itu, sebenarnya adalah artefak magis surgawi, seseorang berteriak. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan pikiran para bangsawan melompat. Si Hao tetap tenang. Dia menyarungkan pedang dengan tidak tergesa-gesa dan meraih tombak di punggungnya. Dia kemudian dengan keras melemparkannya. Itu sepenuhnya hitam, tetapi setelah kekuatan surgawi dimasukkan, itu dengan cepat berubah menjadi emas dan hampir merobek langit. Tombak itu seperti pelangi dan sangat kuat. Itu membawa surga yang meluapkan cahaya surgawi dan bergegas keluar, langsung menembus sosok batu dan mengirimnya terbang ke kuil kuno. Dengan suara pu, tombak menembus patung batu dan terus terbang ke kuil kuno. Itu kemudian segera memaku Raja Hujan ke tanah, menyebabkan dia meledak di tempat. Patung batu itu juga meledak, berubah menjadi potongan-potongan. Pada saat yang sama, seluruh kuil kuno runtuh dengan keras, terbelah inci demi inci. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tumpukan fragmen. Mengelilingi kuil kuno, semua klan hujan berteriak keras. Mereka dengan cepat mundur, tidak percaya semua yang terjadi. Kuil dan patung klan dihancurkan begitu saja. Mustahil. Ada orang yang sulit menerima kenyataan ini. Dengan lambaian tangan Si Hao, tombak itu mundur, kembali ke punggungnya lagi. Dengan suara dingin, dia berkata, hanya dekrit dan patung batu dari beberapa dewa ras, namun Anda ingin membandingkannya dengan negara klan batu yang menjaga halberd surgawi. Ia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Dia berbalik dan pergi. Tidak ada alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Masih ada 2 bangsawan di sini,
serta beberapa jenderal yang kuat dan sejumlah besar tentara. Bagaimana mereka bisa membiarkan yang lain dari klan Hujan pergi? Hari itu, klan Hujan benar-benar dieksekusi. Mereka yang terus melakukan perlawanan dibunuh, dan hanya wanita dan anak-anak yang diizinkan untuk hidup. Si Hao mengenakan pakaian emas. Di punggungnya ada negara yang menjaga halberd divin, dan di tangannya ada pedang sihir divin. Dia memancarkan aura intimidasi yang mirip dengan kaisar surgawi yang turun ke dunia ini. Meski masih muda, penampilannya tetap membuat orang lain merasa terhormat. Para jenderal, tentara yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan bangsawan semuanya tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihatnya, merasakan keinginan untuk sujud. Ini bukan karena takut akan statusnya, melainkan karena semangat yang bergetar. Mereka merasakan jenis perasaan yang tak terlukiskan terhadap kaisar manusia muda ini, seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa. Si Hao berjalan di seluruh kota, secara pribadi berjalan melalui semua jalan utama. Rumah bangsawan lainnya serta kekuatan besar yang saat ini diserang semuanya ketakutan. Hari itu, klan Hujan bukan satu-satunya yang dihancurkan, ada beberapa klan lain yang melakukan perlawanan, dan di bawah Raja Perang, Raja Pemecah Gunung, dan individu kuat lainnya, semua kekuatan lama ini dihilangkan. Dengan berkeliaran di sekitar kota, dia juga mengerahkan intimidasi besar. Seluruh kota gemetar ketakutan. Pembersihan besar telah selesai. Segera setelah itu, dia kembali ke istana kekaisaran. Teriakan perang di dalam kota berangsur-angsur berakhir, dan tempat ini menjadi damai. Tampaknya kota kekaisaran sekarang sepenuhnya di bawah kendalinya. Kaisar, sekarang saatnya untuk memberikan pernyataanmu, saran Raja Perang. Tubuhnya yang tinggi berlumuran darah, tampak sangat gagah berani. Dalam pertempuran yang terjadi belum lama ini, dia secara pribadi telah membunuh sekelompok individu yang kuat. Si Hao mengangguk. Meskipun dia naik tahta, itu masih terbatas di dalam ibu kota negara batu. Dia belum mengumumkannya ke seluruh dunia. Ketika bencana besar berlalu, dunia berada dalam kekacauan. Setiap tempat dalam keadaan panik dan gelisah. Berita tentang jatuhnya Kaisar Batu dan bagaimana negara itu tanpa seorang penguasa berteriak-teriak di langit dan menimbulkan keributan besar. Saat ini, mereka harus segera mengeluarkan dekrit untuk memberitahu dunia dan dengan cepat menstabilkan negara batu. Jika tidak, mungkin ada konsekuensi yang mengerikan. Orang dapat menyimpulkan bahwa ada pengikut feodal yang kuat di mana-mana yang telah dibujuk oleh pembudidaya tiga sekte dan sebagai hasilnya mengkhianati negara batu. Lagi pula, ini bahkan terjadi di ibu kota kekaisaran, apalagi beberapa bangsawan kuat yang sebenarnya memiliki otoritas besar. Namun, terlepas dari itu, karena kebenaran dan keadaan umum, sebagian besar negara batu masih harus menghormati keputusan tersebut dan tidak mau memberontak. Tahta telah diteruskan ke Si Hao. Dekrit kaisar sebelumnya telah mengukir dirinya sendiri dalam kehampaan. Simbolnya tahan lama dan tidak menyebar. Para bangsawan yang kuat membuat ukiran mereka sendiri di atas kertas emas sebelum menyebarkannya ke berbagai daerah lain. Altar ibu kota kekaisaran diaktifkan, jadi melalui persembahan, seseorang dapat membuka formasi transmisi dan melanjutkan ke seluruh bagian negara. Setelah waktu yang singkat, dekrit itu memberitahu dunia bahwa kaisar baru menggantikan tahta, dan batu kecil itulah yang naik ke tampuk kekuasaan. Ini segera memicu badai besar. Si Hao secara alami mengeluarkan dekritnya sendiri juga. Isinya agak sederhana. Yang pertama adalah memberikan pujian kepada kaisar sebelumnya, berbicara tentang keberanian dan kebajikannya, serta jasa dan pencapaiannya yang besar. Dia kemudian langsung mencela beberapa bangsawan, seperti klan Hujan, Raja Su, Raja Kun, dan lainnya, menyatakan kesalahan dan kejahatan mereka. Akhirnya, dia menyuarakan resolusinya sendiri. Dunia dengan cepat pecah menjadi keributan. Batu kecil menjadi kaisar, menyebabkan kegelisahan yang sangat besar. Ini tidak diragukan lagi adalah gempa bumi yang hebat. Dunia sudah dalam keadaan gelisah setelah menerima berita tentang hilangnya kaisar sebelumnya selama bencana besar dan kemungkinan kematiannya. Semua orang tahu bahwa kaisar baru akan segera muncul, jadi bukannya mereka tidak siap untuk berita ini.
Namun, ketika mereka mengetahui bahwa batu kecil yang naik ke tampuk kekuasaan, beberapa orang masih sangat terkejut. Selain itu, tindakan tegas dan kuatnya juga melebihi harapan semua orang. Kita harus memahami bahwa para pembudidaya dari 3 sekte telah memasuki ibu kota batu. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul untuk memasang kaisar boneka. Itu sampai pada titik di mana rencana itu praktis tidak dapat diubah, karena mereka sudah mengendalikan situasi umum. Namun, siapa yang mengira bahwa batu kecil itu akan membantai jalannya sendiri ke ibu kota kekaisaran, benar-benar mengalahkan semua ahli di jalannya dan bertarung dengan intens di dalam istana kekaisaran. Setelah membunuh banyak bangsawan yang menimbulkan masalah, dia kemudian menekan para ahli dari 3 sekte, memutarbalikkan nasib dunia dengan tangannya sendiri. Situasi seperti ini benar-benar keterlaluan. Itu membuat seluruh dunia terkejut. Batu kecil itu benar-benar menakjubkan. Dia sangat kuat, mengalahkan semua pembudidaya itu sendirian dan memaksa pasukan dari 3 sekte untuk mundur dari ibu kota kekaisaran. Dia benar-benar luar biasa. Meskipun sudah ada desas-desus yang beredar sebelum menunjukkan bahwa kaisar sebelumnya mungkin telah jatuh dan itu harus menjadi pemuda tertinggi seperti salah satu dari 2 saudara batu yang menggantikan tahta, itu masih sedikit mengejutkan. Seluruh dunia mulai membahas topik ini, dan setiap wilayah dalam keadaan gelisah. Terlepas dari apakah itu kultivator atau orang biasa, mereka semua berbicara tentang kaisar baru. Ibu kota negara batu menjadi bising untuk jangka waktu tertentu. Terhadap cara dominan batu kecil dalam melakukan sesuatu, orang-orang takut untuk tunduk. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia masih membunuh jalan ke ibu kota kekaisaran sendirian dan sepenuhnya mengendalikan segalanya. Dari ini saja, itu membuktikan kekuatannya. Dia memiliki kualifikasi untuk mengincar tahta. Namun, pengikut feodal merasa sedikit menahan rasa takut terhadap metodenya, karena itu terlalu ganas. Dia baru saja naik tahta, namun dia sudah memusnahkan hampir 10 bangsawan. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya pada generasi sebelumnya. Dunia berada dalam keadaan berteriak-teriak. Sebagian besar kota besar negara batu menyerah dan memberikan kesetiaan kepada kaisar baru, dan hanya beberapa kota kecil yang tetap diam. Mereka tidak menyuarakan pendapat apapun, dan untuk sementara tidak ada aktivitas dari mereka. Meskipun hanya sejauh ini, manfaat Si Hao masih sangat besar. Hari itu, di dalam kota-kota tak berujung di dalam perbatasan negara batu, untaian esensi spiritual tipis memasuki kehampaan, melintasi Li yang tak terhitung jumlahnya untuk berkumpul di ibu kota kekaisaran negara batu. Si Hao terkejut. Dia awalnya duduk di mediasi, tetapi pada saat ini, dia membuka matanya dengan kaget. Untaian halus energi drakonik yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, dan mereka berkumpul untuk membentuk naga raksasa sebelum menuju ke arahnya. Dia tenggelam dalam energi drakonik yang tak ada habisnya. Di luar tubuhnya, naga surgawi semakin mengembun. Naga tebal dan besar itu hidup dan hidup. Mereka mengangkat kepala mereka dan mengguncang langit dengan raungan mereka. Selain itu, naga surgawi jelas meningkat jumlahnya. Sudah ada 81 dari mereka. Mereka berputar-putar di udara dengan Si Hao di tengah. Penjaga tua itu gemetar. Bahkan kaisar sebelumnya tidak membuat adegan seperti ini. Namanya Peng 9. Saat itu, dia adalah murid ke-9 dari Peng yang memerintah lama, serta murid yang paling kuat. Dia sudah diambang menjadi ahli tertinggi. Namun, karena bencana besar, dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri. Ketika kaisar masa lalu menggantikan tahta, tidak ada dari mereka yang mampu mengumpulkan begitu banyak aura drakonik. Itu terlalu jelas. Jika seseorang berkultivasi dalam keadaan ini dan memperbaikinya di dalam tubuh mereka, mereka bisa segera menjadi salah satu yang tertinggi. Peng Nine menghela nafas kagum. Bahkan suaranya bergetar. Inilah keuntungan menjadi kaisar. Sebelum kaisar baru menggantikan tahta, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk membuat namanya dikenal di seluruh wilayah gurun. Semua orang di bawah langit sedang mendiskusikan namanya. Sekarang dia menggantikan tahta, itu secara alami akan menyebabkan keributan besar.
Energi nasib negara sangat erat kaitannya dengan kehendak rakyat, kata War King setelah direnungkan dengan saksama. Peng 9 mengangguk. Ini adalah kebenaran. Batu kecil itu menakjubkan. Namanya telah lama mengguncang dunia, dan sekarang, dia memaksa kembali pembudidaya 3 sekte, membuat namanya semakin cemerlang. Seluruh wilayah gurun terguncang. Naik tahta dengan kekuatan surgawi semacam ini secara alami akan menyebabkan keributan besar. Akibatnya, energi drakonik sangat padat, dan dengan cepat berkumpul di sini. Jika dia ingin menjadi ahli tertinggi, ini jelas merupakan kesempatan langka. Selama dia menggabungkan energi drakonik dengan dirinya sendiri, dia akan segera naik ke tingkat berikutnya dan benar-benar mendapatkan manfaat menjadi seorang kaisar. Namun, Si Hao tidak ingin melakukan ini. Tidak hanya dia berpotensi dibantai oleh alam yang lebih tinggi jika dia menjadi ahli tertinggi sekarang, hal utama adalah bahwa ini tidak sesuai dengan caranya sendiri dalam mendekati kultivasi. Berkultivasi seperti ini dan menjadi ahli tertinggi dengan cara ini mungkin tampak kuat, tetapi itu semua karena pengaruh eksternal. Dia akan mengandalkan fondasi besar Stone Country, jadi jika suatu hari dia kehilangan Stone Country dan meninggalkan wilayah ini, maka dia akan menjadi seperti dakwit tanpa akar. Dalam beberapa hari berikutnya, energi drakonik terus melonjak. Istana Kekaisaran Negeri Batu menjadi semakin suci dan bermartabat. Bagian luar tubuh Si Hao ditutupi tirai cahaya, membuatnya tampak seperti matahari keemasan yang agung. Itu sangat mengejutkan. Selain itu, ada beberapa energi drakonik yang memasuki jejak kaisar dan disimpan di dalam, memungkinkannya menjadi semakin cemerlang. Di dalam ibu kota Batu, kaisar baru mungkin bisa bertarung melawan ahli tertinggi sendirian. Peng Nine sampai pada kesimpulan ini dalam hati saat dia mengamati Si Hao. Namun, Si Hao secara alami tidak akan puas hanya dengan ini. Dia ingin benar-benar menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan, jadi selama beberapa hari ini, dia mengubur dirinya di dalam perbendaharaan untuk memperbaiki harta karun yang besar. Itu adalah sosok hitam kecil. Itu hanya seukuran kepalan tangan, hitam, dan tampak sederhana. Itu dikenal sebagai tubuh emas abadi. Jika tidak rusak, bahkan para dewa akan memperebutkannya. Saat ini, dia berada di dalam perbendaharaan kekaisaran dengan semua jenis harta dan bahkan beberapa materi surgawi di sekitarnya, jadi dia secara alami akan memperbaiki peralatan pertempuran aneh ini. Berdasarkan apa yang dikatakan pagoda kecil di masa lalu, hal ini dapat terus berkembang. Itu bisa memungkinkan kekuatannya meningkat pesat. Jika dia memulihkannya sedikit sekarang, itu mungkin bisa membantunya menangkis para ahli tertinggi. Hanya saja, hal ini terlalu aneh. Bahkan jika ada bahan surgawi, itu mungkin tidak cocok, karena bahan yang dibutuhkannya aneh dan jarang ditemukan di dunia ini. Akibatnya, setelah berkali-kali, Si Hao menemukan bahwa bahkan materi surgawi tidak dapat digunakan di atasnya karena tidak kompatibel. Si Hao mengerutkan kening. Dia mencari semua istana kekaisaran, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan satu barang pun yang dibutuhkan sosok hitam kecil itu. Ini membuatnya merasa agak tidak berdaya dan murung. Kaisar, masih ada satu set bahan. Peng Nine berbicara tepat waktu. Oh, jika kamu tidak menyebutkannya, aku hampir melupakannya. Ayo pergi dan lihat. Si Hao bangkit. Kali ini, setelah membasmi beberapa bangsawan, mereka secara alami menyita aset mereka. Perbendaharaan mereka juga mencengangkan, dan setelah disita, mereka semua dipindahkan ke Istana Kekaisaran dan ditumpuk di salah satu aula istana. Selain itu, kami juga menangkap satu orang lagi. Yang mulia mungkin tertarik, kata Peng Nine. Apakah begitu? Si Hao tersenyum. Sekarang dia ingin melihat siapa ini. Ketika sosok gelap yang layu dan mengering diangkat, Si Hao menyipitkan matanya. Dia merasakan perasaan aneh. Dia merasakan sakit yang tumpul di dalam, seolah-olah dia berdarah secara internal. Tiba-tiba, dia melebarkan matanya dan mengungkapkan sinar cahaya yang menakutkan. Dengan suara nyaring, dia berteriak, "Ini kamu." Di masa lalu, dia dibawa oleh Ibu Xi. Itu adalah tetua keriput yang mengoperasinya,
dengan berdarah mencungkil tulang tertingginya dan menanamnya di dalam tubuh Si Yi. Ranjang logam sedingin es, perjuangan tak berdaya, kata-kata kejam dan tak berperasaan, dan kilatan dingin pedang terasa seolah-olah mereka ada di sekelilingnya. Hari itu, seluruh hidup Si Hao berubah. Bertahun-tahun yang lalu, di bawah bantuan Dewa Willow, dia sekali lagi dapat menyaksikan hal-hal ini tersembunyi di kedalaman kesadarannya. Sejak itu menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Si Hao tahu bahwa ini adalah orang yang mengayunkan pisau daging. Dia masih bisa mengingat adegan berdarah itu. Kami menemukannya di salah satu manor klan hujan. Dia melakukan semua jenis eksperimen, mencangkok tulang berharga primordial dan bagian lain menjadi binatang buas dan burung unik, lapor Peng Nain. Si Hao mengangguk. Matanya yang sedingin es tertuju pada individu ini untuk waktu yang lama sebelum berkata, interogasi dan temukan semuanya, lalu eksekusi dia. Karena ini sudah menjadi masa lalu, dia tidak terlalu memikirkannya. Rasa sakit dan penderitaan dari masa lalu telah menjadi motivasinya untuk terus maju, dia tidak akan melihat ke belakang lagi. Segera setelah itu, Si Hao memasuki aula istana. Berbagai macam warna cerah muncul di hadapannya, dan semua jenis bahan ditumpuk seperti gunung kecil. Di tempat ini, ia menemukan bahan yang unik, batu yang tampak kehitaman. Tampaknya meringkuk dalam kabut dan hanya seukuran kepalan tangan. Tentu saja, daripada mengatakan bahwa dia menemukannya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa sosok hitam kecil yang menghasilkan reaksi terhadap bahan ini. Setelah menghancurkan batu ini, hanya ada zat seukuran kuku. Kelihatannya agak seperti getah pinus, tapi ternyata tidak. Itu sangat spiritual dan melepaskan energi padat, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Si Hao mulai memperbaikinya, dengan cepat menggabungkannya dengan sosok hitam kecil itu. Ada perubahan jelas yang terjadi, memberikan tubuh emas abadi semacam vitalitas, seolah-olah memperoleh sedikit kehidupan. Samar-samar dia bisa mendengar tangisan pagoda kecil itu. Aku baru saja tertidur sebentar, namun aku melewatkan item yang begitu bagus. Tak termaafkan. Apa itu? Ukurannya hanya sebesar kuku. Apakah itu benar-benar istimewa? Si Hao bertanya karena penasaran. 10.000 batu hukum. Mampu mencapai ukuran kuku sudah cukup menantang surga. Akan sulit untuk menemukan satu bagian pun setelah puluhan ribu tahun, pagoda kecil itu melepaskan energi yang kacau. 10.000 batu hukum bisa mengukir 10.000 hukum, bahan yang digunakan untuk memperbaiki bahan tertinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa sekali artefak magis dimurnikan dengan 10.000 batu hukum, perlahan-lahan akan berubah dan berevolusi. Itu adalah materi yang menentang surga yang bahkan para dewa akan tergila-gila. Si Hao dalam hati bersukacita. Kali ini, tubuh emas abadi seharusnya sudah pulih sedikit. Itu pasti akan memberinya kejutan yang menyenangkan di masa depan. Selama beberapa hari berikutnya, Si Hao terus mencari melalui perbendaharaan atau mempelajari teknik untuk meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi kemungkinan badai. 5 hari kemudian, apa yang seharusnya datang akhirnya datang. Pembudidaya 3 sekte muncul lagi, memasuki ibu kota kekaisaran. Film pun berakhir.